Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ja'ala ramadhana sahra siyami lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina al-mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin kembali bergembira dengan datangnya bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Setelah 11 bulan lama kita mengarungi kehidupan yang penuh warna-warni, maka inilah saudara-saudaraku sebuah momentum yang tepat bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri dari segala dosa-dosa yang melekat tanpa kita sadari. Karena di antara salah satu keutamaan yang terdapat dalam bulan suci Ramadan ini, Allah akan hapuskan dosa-dosa orang yang berpuasa, yang dia berpuasa didasari dengan penuh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ia mengharapkan ridho serta ampunan Allah, maka insya Allah atas izin Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan suatu musibah besar bagi kita yang masih mendapati Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai kaum muslimin merasa bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan yang kehadirannya membawa penuh keberkahan untuk kita semua umat manusia. Maka ketahuilah saudaraku, rasa gembira yang timbul pada diri kita itu adalah cerminan ketakwaan hati. Karena sejatinya Ramadan merupakan salah satu syiar dalam agama kita yang harus senantiasa kita muliakan, kita banggakan, dan kita agung-agungkan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 32, Zalika wa may yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hatinya. Oleh karena itu saudaraku, maka sangat mengherankan bagi kita jika ada sebagian kaum muslimin justru merasa terbebani dengan hadirnya Ramadan. Mereka menganggap bahwa Ramadan akan mengekang segala aktivitas kebebasan mereka. Bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin yang menganggap bahwa Ramadan hanyalah sebatas bulan yang biasa-biasa saja, sebatas rutinitas belaka yang datang silih berganti sebagaimana bulan-bulan lainnya. Tentulah sifat dan sikap yang demikian ini bukanlah cerminan ketakwaan hati, melainkan sifat dan sikap yang demikian ini datang dari hatinya yang sakit, hatinya yang kotor, hatinya yang rusak, atau datang dari jiwa-jiwa yang lekat dengan maksiat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa rasanya kita sudah hampir sampai pada pertengahan bulan suci Ramadan, di mana tentunya banyak rintangan dan tantangan yang kita hadapi selama proses menjalani ibadah puasa ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan kepada kita bahwa nanti banyak di antara kaum muslimin yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, pahala tidak ia dapatkan. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'an wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala dari puasa yang ia lakukan, terkecuali hanya mendapatkan sebatas rasa lapar dan dahaga. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan tentang 5 perkara yang dapat menggugurkan pahala orang yang berpuasa. Saudaraku,
ada perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetapi ada perkara-perkara yang tidak sampai membatalkan puasa namun menggugurkan pahala orang yang berpuasa. Kalau perkara-perkara yang membatalkan puasa, insya Allah kita pada umumnya sudah tahu. Makan, minum, berhubungan badan suami istri di siang hari itu adalah hal yang membatalkan puasa. Tapi ada perkara yang tidak membatalkan puasa, hanya menggugurkan pahala puasanya. Maka kata Nabi dalam sebuah hadisnya, khamsun yuftirnas shaim, 5 perkara yang menggugurkan pahala orang yang berpuasa. Al-kazib, wal ghibatu, wan namimatu, wal yaminul kaziba, wan nazaru bis sahwan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang pertama yang dapat menggugurkan pahala orang yang berpuasa adalah kazib, dusta. Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu. Barang siapa yang tak mampu meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, bahkan mengamalkannya, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu. Barang siapa yang tak mampu meninggalkan perkataan dusta bahkan mengamalkannya, maka Allah tak butuh lagi rasa lapar dan haus yang ia tahan. Artinya saudaraku, Allah tak membutuhkan puasa seorang yang berpuasa tetapi masih melakukan perbuatan dan perkataan dusta. Maka orang yang berpuasa tapi masih berdusta tergolong orang-orang yang sia-sia dalam berpuasa, karena berguguranlah pahala puasanya disebabkan perbuatannya, yaitu dusta. Lalu perkara yang kedua, perkara yang dapat menggugurkan pahala orang yang berpuasa adalah wal ghibatu, ghibah. Ghibah ini saudara-saudaraku adalah di mana ketika seseorang menceritakan keburukan orang lain, menceritakan kekurangan orang lain, menceritakan aib orang lain. Terkadang sengaja atau tidak disengaja kita kumpul di sana, kumpul di sini, lalu menceritakan sesuatu yang tidak berfaedah, yaitu ghibah. Maka orang-orang yang berpuasa tapi masih melakukan ghibah, maka juga tergolong orang-orang yang sia-sia dalam berpuasa, karena rusaklah pahala puasanya disebabkan perbuatannya, yaitu ghibah. Perkara yang ketiga yang dapat menggugurkan pahala orang yang berpuasa adalah namimah, adu domba. Zaman sekarang ini luar biasa mudahnya kita untuk mengadu domba. Tidak lagi melalui mulut lisan perkataan, tetapi hanya melalui jari jemari. Ambil handphone, isi kuota. Lalu kita bebas berekspresi, bebas berinovasi, bebas berkreasi. Adu domba sana, adu domba sini. Bahkan tidak hanya satu kampung yang dapat kita adu domba. Bukan hanya satu kabupaten yang dapat kita adu domba. Satu negara ini pun bisa kita adu domba. Bahkan dunia bisa kita adu domba hanya melalui modal HP, handphone. Oleh karena itu saudara-saudaraku, orang yang masih berpuasa tapi masih melakukan perbuatan adu domba juga termasuk orang-orang yang sia-sia dalam berpuasa, karena gugurlah pahala puasanya disebabkan perbuatannya, yaitu adu domba. Kemudian perkara yang keempat yang dapat menggugurkan pahala seseorang, yaitu wal yaminul kazibah, bersumpah palsu. Biasanya orang bersumpah palsu untuk menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu ini pun termasuk sama. Orang-orang yang berpuasa tapi masih melakukan sumpah palsu, perbuatan sumpah palsu, tergolong orang-orang yang sia-sia dalam puasanya, karena rusaklah pahala puasanya disebabkan perbuatannya, yaitu bersumpah palsu. Yang terakhir, yang kelima, saudara-saudaraku, perkara yang dapat menggugurkan pahala orang yang berpuasa adalah wan nazaru bis syahwat, memandang dengan penuh syahwat.
Di zaman sekarang ini godaan mata dahsyatnya luar biasa. Apalagi kita hidup di zaman teknologi, zamannya sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Apabila kita tidak berhati-hati dalam menjaga pandangan mata ini, boleh jadi kita terjerumus dalam perbuatan dosa yang dapat menggugurkan pahala puasa kita, bahkan mungkin membatalkan puasa kita. Oleh karena itu, orang yang masih memandang dengan syahwat di bulan puasa ini, maka rusaklah pahala puasanya dan gugurlah pahala puasanya disebabkan ia memandang dengan penuh kesyahwatan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, salah satu fungsi mata diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita melihat dan menyaksikan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya demikianlah 5 perkara yang dapat menggugurkan pahala orang yang berpuasa. Tentunya kita tidak ingin sudah berpuasa tapi tidak berpahala. Mari kita jaga sama-sama puasa kita dari hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa kita agar kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.